Implementasi teknis dari Perpu nomor 70 tahun 2020 ini kita coba elaborasi bersama narasumber yang sudah bergabung dengan sambungan Zoom, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan Komisioner KPAI Retno Listiarti. Selamat sore Pak Taufan dan Mbak Retno. Selamat sore Mas, selamat sore Pak Taufan. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini. Saya ke Pak Taufan terlebih dahulu. Pak Taufan, setelah kemudian Perpu ini diterbitkan, pro kontra muncul, Komnas HAM cukup keras menentang. Kalau saya tidak salah, kasus 2019 di Mojokerto itu juga Komnas HAM angkat bicara bahwa ini bukan merupakan hukuman yang bisa memberikan efek jera. Saya ingin mengetahui argumentasi Anda lebih lanjut soal ini bagaimana? Ya, sebetulnya ini bukan hanya Komnas HAM, ya, tapi lembaga-lembaga asasi manusia di berbagai negara, termasuk tadi negara yang Anda sebut itu, juga menyampaikan sikap yang sama, penolakan terhadap penambahan hukuman ya, yang dalam bentuk kebiri itu. Kenapa? Karena termasuk Indonesia, negara-negara di dunia ini sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan dan penghukuman yang tidak manusiawi maupun yang merendahkan martabat manusia. Konvensi anti torture namanya, gitu ya. Indonesia bahkan sudah memasukkan norma itu ke dalam konstitusi. Dalam konstitusi pasal 28G misalnya, juga di situ disebut tidak boleh ada penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999 juga begitu, sudah ada pasal-pasal yang mengatur tentang kita menghindari hukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Nah, para ahli medis mengatakan bahwa penambahan hukuman dalam bentuk kebiri kimia ini itu sama dengan sebetulnya satu tindakan yang oleh etik kedokteran kan itu tidak mereka terima ya. ID Indonesia kan juga sampai hari ini belum mau menerima tugas itu nantinya gitu. Itu kan artinya secara medis pun sebetulnya orang-orang yang berprofesi medis menganggap ini sebagai satu hukuman yang tidak manusiawi atau kejam. Itu dasarnya, tetapi bukan berarti kita tidak concern terhadap kekerasan seksual, khususnya kepada anak-anak. Saya ini 30 tahun lebih bekerja untuk hak anak. Sangku panjang, dari tahun 86 saya bekerja untuk hak anak. Jadi saya benar-benar memahami, karena dulu dalam bekerja sebagai aktivis hak anak, saya juga menangani ratusan kasus kekerasan seksual terhadap anak itu. Memang tidak hanya apa yang dia rasakan sakit sekarang, tapi justru juga lebih parah lagi adalah merusak masa depan mereka. Luar biasa sebenarnya kekejaman atau kehancuran yang dialami oleh anak-anak yang mengalami kekerasan seksual, baik yang misalnya sampai pada tingkat yang penetrasi maupun yang belum sampai tingkat itu, tapi biasanya mereka mengalami gangguan terhadap masa depan mereka. Itu yang sangat perhatian. Tapi sekali lagi kami katakan, mari kita menegakkan pada proporsi yang sebenarnya. Kita harus menegakkan hukum yang berat kepada pelaku, tapi kita tidak boleh juga melupakan ada norma hak asasi manusia yang sudah merupakan bagian dari norma hukum Indonesia. Anda tidak melihat bahwa kemudian efek yang ditimbulkan secara mental, secara psikologis kepada korban ini juga seharusnya juga melanggar apa yang disebut atau prinsip-prinsip HAM begitu? Makanya saya bertanya, kenapa kita tidak bikin satu peraturan mengenai perlindungan terhadap atau rehabilitasi terhadap korban? Ya kan? Kan nggak ada. Bahkan Undang-Undang RUU PKS itu sampai hari ini nggak selesai. Padahal itu bagian juga dari sistem hukum yang bisa kita bangun, instrumen hukum yang kita bangun untuk melindungi bukan hanya anak-anak, tapi kalau RUU PKS kan juga kepada korban-korban yang lain. Jadi kenapa kita menghindar dari RUU PKS, tapi kemudian kita bikin PP yang seperti ini? Kan ini kan juga sebenarnya satu sikap yang kita tidak, kalau menurut saya tidak konsisten. Artinya kemudian Anda menganggap bahwa ada visi, harus kita bikin satu instrumen hukum yang tegas. Anda berpikir bahwa kemudian RUU PKS ini ada visi restoratif yang bisa atau selaras dengan HAM di sana? Oh iya, yang diajukan oleh teman-teman aktivis perempuan, termasuk Komnas Perempuan, sampai hari ini kan belum disahkan. Kalau kita memang benar-benar serius untuk mengatasi kekerasan seksual, mestinya Undang-Undang RUU PKS itu disahkan.
Tapi kita tunda pengesahan itu, kita masuk dengan satu ide yang kita anggap ini bagian dari pencegah kekerasan. Kan tidak konsisten itu. Saya mengusulkan RUU PKS-nya harus disetujui, kemudian perlindungan terhadap anak-anak, tidak saja pencegahan dan lain-lain, tetapi juga pasal-pasal yang mengatur bagaimana rehabilitasi. Karena korban anak-anak ini, pengalaman saya puluhan tahun, saya katakan bekerja untuk isu anak, termasuk kekerasan seksual, saya menemukan bahwa mereka rusak masa depan. Sehingga rehabilitasinya nggak bisa setahun 2 tahun. Ini harus kita pikirkan bersama-sama juga. Tetapi sekali lagi saya katakan, kan sudah jadi perpu sudah jadi undang-undang, kemudian keluar PP. Saya, meskipun secara prinsipil saya katakan tadi saya tidak setuju, karena sudah menjadi norma hukum dalam bentuk PP, maka saya realistis mengatakan apa yang harus kita gunakan dengan PP. Pak Taufan, sebelum lebih lanjut ke sana, apa instrumen yang lebih tepat untuk bisa memberikan efek jera lebih jauh terhadap pelaku? Saya ke Mbak Retno. Mbak Retno, bagaimana kemudian Anda melihat ini? Dari statement KPAI, kemudian melihat ini aturan teknis yang seharusnya implementasinya bisa lebih tegas dan ini memberikan kepastian hukum yang jelas terhadap pelaku dan juga korban. Apa respon KPAI jika kemudian ini diberlakukan? Ya, pertama kan kita harus melihat bahwa ini undang-undangnya kan ada gitu ya. Artinya ada undang-undang, kemudian PP-nya ini lahir, kan bukan soal kemudian setuju atau tidak setuju dengan PP, bahwa PP ini kan turunan dari undang-undang yang kemudian ada. Kalau kemudian kita menolak pun gitu kan harusnya menolak pada undang-undang itu. Nah, karena faktanya undang-undang ini sudah lahir dari 2016, kemudian PP sudah ada hakim yang memutuskan kebiri ya, setidaknya di 2 pengadilan gitu ya. Kemudian implementasinya seperti apa, meskipun di dalam ketentuan ini kan disebutkan kalau yang bersangkutan ini, terpidana ini harus menjalani hukuman pokok dulu kan. Pidana pokoknya dijalankan dulu, misal dua-duanya kalau tidak salah seingat saya kena 12 tahun. Nah, ketika 12 tahun, maka dijalani dulu hukuman pokok 12 tahun, baru kemudian diterapkan kebiri. Artinya kan sebenarnya masih lama prosesnya, karena keputusannya kan juga baru gitu ya. Jadi masih bertahun-tahun lagi. Nah, karena ketika sudah ada yang terpidana dan sudah dihukum seperti itu, lalu implementasinya seperti apa? Implementasinya ini kan artinya perlu ada PP. Nah, sehingga ketika PP ini lahir, ya tentu saja KPI menganggap bahwa ini kan karena turunan undang-undang dan implementasi karena sudah ada yang keputusan dihukum, maka kemudian ini tentu saja dikeluarkan oleh pemerintah. Tanpa tentu kami melihat bahwa argumentasi teman-teman penggiat HAM, termasuk tadi yang dinyatakan oleh Pak Taufan, itu semua juga benar gitu ya. Bahwa seolah-olah kan gini ya, kita kekerasan, bahwa ada kekerasan seksual, kemudian kita juga menghukum dengan kekerasan kepada si terpidana gitu ya. Sehingga kemudian memang memunculkan pro dan kontra. Walau KPI sendiri juga mendukung tadi misalnya soal rehabilitasi. Seperti ini ya Mas, kalau kebiri ini kan soal kimiawi. Nah, itu ada hubungan dengan hormon. Kalau kemudian seorang disuntik karena memang hormonnya, jadi libidonya itu muncul ya karena faktor hormon, ini bisa saja berguna gitu ya, artinya ditekan. Tapi kalau urusannya adalah faktor psikologis, misalnya pelaku dulu adalah korban ketika masih anak-anak, lalu dia dendam, tidak ada rehabilitasi sehingga dia melakukannya kepada anak-anak sekarang. Nah, andaikan alasannya seperti itu, maka di kebiri sebenarnya tidak akan ada efektivitasnya kan begitu. Jadi haruslah kalau yang ini tentu harus rehabilitasi agar dia tidak mengulangi perbuatannya. Masa lalunya itu diobati dulu kan begitu ya. Nah, artinya ini efektivitas itu kebiri tidak akan berlaku untuk ini. Oleh karena itu memang ini KPAI sih kalau melihat bahwa niat baiknya adalah menekan tadi ya angka kekerasan kepada anak. Meskipun ini masih berandai-andai karena apakah setelah hukuman kebiri masih ada lagi kita juga belum tahu. Apalagi Indonesia belum ada satupun yang dieksekusi gitu ya. Jadi artinya kan ini mengatur tentang eksekusi itu. Kalau KPI sebagai lembaga pengawas tentu proses ini kita masih punya peluang beberapa tahun ini untuk lebih bagaimana jalan yang terbaik, termasuk barangkali memang ada pelaku yang tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang memang dia perlu tadi ya hormon tadi perlu ada penekanan. Karena saya membaca
beberapa di salah satu negara Eropa misalnya itu ada keinginan si terpidana memang karena dia sadar hormonnya tadi sehingga dia yang minta gitu. Nah itu juga kan ada sebenarnya kejadiannya. Jadi tapi bukan dihukum, itu hanya dia meminta untuk disuntik kimiawi. Itu juga ada kasus semacam itu karena dia sadar ini faktor hormon sehingga memang penting dan butuh buat dia karena sekali suntikan juga mahal ya 3 juta ya sekarang. Oke, artinya Anda tidak melihat bahwa kemudian dengan ada masalah psikologis yang harus direhabilitasi terlebih dahulu sebelum kemudian hukuman kebiri ini dilakukan, apakah tidak ada potensi bahwa si pelaku ini akan merubah genre kriminalitasnya sehingga nanti dengan amarah dan frustasi yang besar begitu, depresi yang besar ini juga justru akan efeknya akan lebih besar lagi begitu? Ya, sebenarnya gini, sepanjang dia dihukum sekarang 12 tahun misalnya, ini kan rehabilitasi ini hal yang di Indonesia nih seperti barang mewah memang. Artinya banyak yang tidak tuntas, termasuk para korban juga nggak tuntas gitu. Jadi ini yang sekarang menjadi PR bersama dan untuk KPAI tentu kita pengawasan untuk para korban misalnya. Kayak tadi ya, kan ada ketentuan akan menampilkan wajahnya disampaikan kemana-mana. Sebenarnya kita harus lihat sudut pandang korban juga. Korban nanti kalau lihat wajah pelaku, korban anak ini juga dia merasa traumanya bisa muncul lagi. Terus kalau si pelaku ternyata punya anak, anaknya kan nggak salah ya. Lalu anaknya bisa kena bully juga kan kalau wajah bapak. Jadi artinya menghukum tapi mengenai yang lain. Dan yang lain itu anak dan korban. Itu juga kan penting dipikirkan. Jadi maksud kami adalah kalau KPAI, kami menghormati semua perbedaan ya pendapat. Dan bagi kami ini masih cukup waktu sebenarnya kita untuk mendorong yang lebih baik ya, tetapi bahwa niat dari implementasi ya, artinya bagaimana mengimplementasikannya ketika tidak ada PP-nya ya, sehingga kemudian ini lahir gitu. Jadi bagi kami ya ini kami bukan setuju atau tidak setuju pada PP, tapi faktanya memang harus ada PP kalau mau melakukan eksekusi kan akhirnya begitu. Oke, saya ke Pak Taufan. Pak Taufan, kalau mengedepankan konteks keadilan hukum begitu atau mengedepankan keadilan bagi pelaku dan juga korban, apa kemudian rumusan atau mekanisme yang dianggap cukup bisa memberikan efek jerah terhadap pelaku? Ya, kalau untuk keadilan bagi korban, tentu tadi saya katakan ya, beda dengan korban orang dewasa. Korban anak-anak ini biasanya mengalami trauma itu seumur hidup. Ya. Karena itu memang harus ada instrumen rehabilitasi mereka yang juga jangka panjang kepada korban itu. Kemudian yang kedua, terhadap pelaku, hukuman yang berat. Contoh aja ya, ini kebetulan pelakunya kan WNI itu, Reinhard Sinaga. Sekarang oleh pengadilan Inggris dihukum, pertama dia hukum seumur hidup. Sekarang pemberatan dengan hukum seumur hidup yang sesungguhnya, jadi sampai dia mengakhiri hayatnya itu di penjara. Tapi tidak dikenakan tidak dikenakan hukuman tambahan kebiri, sebab Inggris sudah punya pengalaman. Inggris ini adalah negara yang sejak tahun 1950 menggunakan kebiri kimia, tapi kemudian mereka pernah mengalami satu kasus. Kasusnya itu berat sekali. Apa itu? Kasus Alan Turing. Alan Turing itu dikasih kebiri kimia, mengalami gangguan psikologis setelah itu. Akibatnya apa? Akibatnya dia bunuh diri. Kemudian terjadi satu kajian ulang, meskipun pasal itu belum dicabut di dalam hukum Inggris, tetapi ada kajian ulang untuk kemudian tidak diterapkan. Sampai hari ini belum ada penerapan lagi, termasuk tadi kepada orang Indonesia yang melakukan kejahatan seksual terhadap 100 orang lebih di London itu ya, di Inggris itu. Dan hukumannya hanya tetap hukuman pemenjaraan yang sangat maksimal gitu ya. Tapi sekali lagi saya setuju dengan Mbak Retno tadi bahwa ini kan sudah jadi PP. Ya, kita nggak bisa mundur. Kalau mau mundur kita berarti dorong dulu pemerintah dan DPR merevisi undang-undang itu, terutama pasal tertentu mengenai kebiri kimia. Itu kan butuh waktu. Sekarang ada PP-nya. PP ini adalah norma hukum yang mau nggak mau harus kita terima. Kan gitu. Boleh tidak suka, Komnas tetap kritis, tetapi kan kami juga harus mengakui secara realitas ada fakta hukum di mana ada PP. Nah sekarang bagaimana PP dijalankan? Kami mengatakan sebaiknya dijalankan dengan sangat-sangat terbatas. Yang kedua, harus dalam kerangka rehabilitasi gitu. Kan itu ada kebiri kimianya, ada penggunaan alat deteksi elektronik, rehabilitasi, dan tadi penyebutan identitas ya. Penyebutan identitas juga kan ada masalah memang terhadap keluarga korban, keluarga pelaku ya. Oke, Pak Taufan. Nah, tetapi ini harus dibungkus dalam kerangka rehabilitasi, karena apapun
sistem hukum kita itu filosofinya adalah restoratif. Jadi bukan dalam rangka kejahatan dibalas dengan satu tindakan yang kejahatan juga, tetapi dia dalam rangka merehabilitasi orang yang melakukan tindak kejahatan. Oke. Maksimal mungkin kan filosofinya itu. Oke, saya ke Mbak Retno. Mbak Retno, terakhir, perlindungan dan pemulihan korban ini menjadi lebih penting dan juga rehabilitasi bagi pelaku agar kemudian bisa memberikan efek jera. Apa komentar Anda soal ini? Ya, untuk rehabilitasi korban ya kami mendorong sekali karena banyak yang tidak tuntas. Sementara trauma itu sebenarnya jangka panjang dan ini sebenarnya mengganggu ya tumbuh kembang dia sebagai anak sampai kemudian dia juga dewasa. Jadi memang ini menjadi PR kalau dia adalah anak yang kemudian akhirnya satu saat setelah dewasa karena tidak selesainya rehabilitasi justru dia menjadi pelaku, itu kan yang membahayakan, itu yang kita ingin cegah. Jadi memang rehabilitasi ini yang harus diperkuat oleh negara dan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri memang anak memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi. Nah untuk pelaku tentu saja kami berharap hukuman maksimal. Misalnya tuntutannya 15 tahun. Ya 15 tahun aja gitu, betul-betul 15 tahunnya tuh dipenuhi. Ya apalagi ketika si pelaku tidak ada alasan pemaaf. Korbannya banyak, dilakukan sudah berulang. Ya memang dia harus diperberat begitu ya. Oke, artinya perlu satu visi untuk mengedepankan keadilan agar kemudian pelaku dan juga korban ini sama-sama diadili dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tanpa ada yang dirugikan begitu ya, khususnya kepada korban anak-anak. Terima kasih Pak Taufan dan juga Mbak Retno sudah bergabung dengan kita sore ini. Ya, makasih.